A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, ridhonya, kasih sayangnya untuk kita semuanya. Kasih sayang Allah selalu tercurah kepada kita. Kita diberikan waktu sehari 24 jam. Sepanjang itu pula kasih sayangnya Allah selalu tercurah kepada kita. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rob kita. Karena keduanya akan mendatangkan ridhonya Allah. Nah, tema kali ini, video kali ini, kita akan bahas jangan pernah berburuk sangka kepada Rob kita, ya. Jangan pernah menuduh Rob kita. Jangan pernah mengecilkan Rob kita, ya. Kemarin ada satu buah komentar dari sahabat kita yang alhamdulillah ketika saya balas komentar beliau, saya luruskan ucapan beliau, beliau berkenan. Dengan segala keridoan beliau, keikhlasan beliau, beliau bisa menerima nasihat saya, alhamdulillah. Semua itu berkat kasih sayangnya Allah. Jangan sampai panjenengan semuanya juga punya pemikiran seperti ini. Karena pemikiran seperti ini nanti yang akan mendatangkan murkanya Allah, ya. Yang kita butuhkan itu ridhonya Allah, bukan murkanya Allah. Kita harus bisa menjauhkan diri kita dari murkanya Allah. Maka dalam setiap ucapan kita harus berhati-hati. Kepada manusia pun kita harus hati-hati, terlebih kepada Rob kita harus lebih menjaga lisan kita. Karena kita dikaruniai lidah oleh Allah SWT supaya mengucap hal baik. Kita dikaruniakan jari jemari lengkap 10 tangan, ya. Kanan 5, kiri 5. Kita dituntut pergunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, bukan justru mengetikkan komentar-komentar yang buruk yang ditujukan kepada Rob kita. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum saya bacakan apa komentar beliau, ya, yang nanti akan menjadi pelajaran buat kita semuanya, saya akan bacakan dulu satu buah pertanyaan dari sahabat kita yang lainnya, dari Mbak Yelni Mukhtar. Bagaimana Umi kalau saya jujur sama suami soal uang, karena suami saya kalau punya uang dia tidak pernah mikirin istri dan anaknya.
Dia punya uang tidak jujur. Tidak jujur juga dikasihkan dengan selingkuhannya, yang dia punya anak dengan selingkuhannya. Jadi saya berbohong pada suami demi kebaikan saya. Bohong kalau saya minta tolong cari pinjaman. Saya kasihkan tabungan saya, tapi bilangnya punya temannya. Saya sampai hari ini utang 40 juta. Padahal saya bohong, itu uang tabungan saya. Apakah saya harus mengakui di depan suami? Apakah itu termasuk dosa? Mohon pencerahannya. Saya mohon maaf, ini saya bacanya ini nggak ada titik, nggak ada komanya. Saya mencernanya agak sulit. Saya terus terang kurang paham yang punya utang 40 juta itu siapa? Panjenengan Mbak Yelni atau suami jenengan nih? Ya, tapi intinya gini Mbak Yelni, apapun akhlaknya suami kepada kita, ya, tidak dibenarkan kita berbohong kepada suami, gitu ya. Kalau suami kita akhlaknya buruk, bukan berarti kita balas dengan keburukan. Allah dan Rasulnya selalu mengajarkan kita membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau suami kita memang akhlaknya buruk, ya, mohon maaf, bukan suami kita ya, suami jenengan lah ya. Kalau suami jenengan akhlaknya buruk sampai punya selingkuhan dan punya anak segala macam, doakan terus, mohonkan ampun kepada Allah, karena setiap doa-doa kebaikan yang terlontar ya, yang terlafazkan dari lisan panjenengan, malaikat di atas panjenengan akan berkata amin, kamu akan dapat sama, kamu akan dapat sama. Misalnya panjenengan doakan, semoga suami saya diberikan hidayah. Nanti malaikat di atas panjenengan akan berkata amin, kamu juga akan dapat sama, Yelni, kamu akan dapat sama. Jadi kalau kita memilih, tentunya kita akan memilih doa-doa yang baik daripada mendoakan keburukan bagi orang lain. Nah kalau masalah uang gitu kan, uang istri memang bukanlah uang suami, karena istri tidak punya kewajiban untuk menafkahi suami. Begitu sebaliknya, justru suamilah yang menafkahi kita. Ya, kita punya hak untuk meminta kepada suami. Tapi kalau suami meminta kepada jenengan, jenengan tidak ada kewajiban sama sekali memberikan kepada suami. Tapi kalau panjenengan mau memberikan kepada suami, yaitu sebagai nilai sedekah panjenengan, ya, sedekah terbaik kepada keluarga. Intinya, bijak-bijaklah dalam menyikapi masalah keuangan ini. Kalau jenengan merasa memang suami saya tidak perlu tahu ini, karena kalau suami saya tahu keuangan saya, nanti dia akan semakin zalim. Ya tidak perlu dikasih tahu, gitu kan? Tidak perlu dikasih tahu. Bagaimana caranya panjenengan menyimpan, tapi tidak perlu juga berbohong, gitu kan? Karena kebohongan itu akan mendatangkan kemurkaannya Allah. Misalnya kita punya uang, kita katakan itu uang orang lain, gitu. Jangan sampai nanti diambil Allah dengan caranya. Hal yang seperti ini tuh membuat bingung gitu ya. Satu sisi kita kasihkan, dia akan makin zalim. Nggak kita kasihkan, kita mesti berbohong gitu ya. Jadi bijak-bijaklah. Intinya minimalkan di dalam hubungan rumah tangga panjenengan itu ada kebohongan, diminimalkan gitu. Diminimalkan. Apalagi kalau misalnya panjenengan itu tadi 40 juta, kalau misalnya hutangnya panjenengan gitu kan, panjenengan sebisa mungkin jujur kepada suami, gitu, sebisa mungkin. Walaupun akhlaknya suami buruk. Karena apa? Akhlaknya suami buruk itu adalah urusan suami dengan Robnya. Tapi kalau panjenengan membalas keburukan juga, berarti jenengan sudah berurusan dengan suami, ya, berdosa kepada suami, berdosa kepada Robnya panjenengan. Intinya seperti itu. Nah ini yang selanjutnya, sahabat kita ya, yang ini yang akan saya bahas di video ini. Saya tutup identitas beliau ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, hari ini saya sedih, takut, susah Umi. Saya punya hutang Umi, saya bingung mau membayarnya pakai apa. Saya minta tolong dengan siapa Umi? Minta tolong kepada Allah. Kenapa harus bertanya? Kepada Allah. Saya minta tolong dengan siapa Umi? Gara-gara hutang saya sering memarahi anak saya. Nah ini sudah berhutang ya. Kalau itu hutangnya riba, dosa besar. Memarahi anak juga dosa, malah bertubi-tubi dosanya. Kasihan anak saya Umi, tolong saya Umi, beri saya pencerahan, tolong dibalas Umi. Saya sudah balas di situ. Saya bilang perbanyak istighfar karena itu berdosa. Jangan memarahi anak-anak jenengan karena mereka itu amanah dari Allah untuk jenengan. Lakukan taubatan nasuha jika itu utang riba. Simak video-video saya yang terkait dengan tema hutang riba. Terus beliau jawab, tapi Umi, pikiran saya nggak tenang. 3 hari ini harus dibayar hutang riba Umi. Ya, riba kan berarti dosa besar. Makanya hati nggak tenang.
Kenapa hati nggak tenang? Ya karena sudah melakukan dosa riba, dosa besar. Banyak sekali yang melakukan dosa riba tapi nggak sadar sudah melakukan dosa besar. Dosa itu masuk ke dalam golongan 10 dosa besar. Tapi kebanyakan manusia dengan enteng menjalaninya tanpa memohon ampun kepada Allah. Itulah sebabnya kenapa tidak tenang hatinya. Ada niat mau lari dari rumah, ini nggak benar. Ada niat mau mati saja, ini lebih nggak benar. Punya niat mau mati, mau bunuh diri saja itu sudah dosa besar. Apalagi sampai melakukannya ya. Na'udzubillah min dzalik. Tolong saya Umi, pikiran saya entah kemana-mana. Saya sudah sholawat, nah ini bahaya nih, kata-kata ini tolong. Saya sudah sholawat, belum ada tanda-tanda kebesaran dari Allah. Na'udzubillah min dzalik, panjenengan bertaubat, mohon ampun kepada Allah karena sudah mengecilkan Allah. Dari mana tahu kalau Allah tidak menunjukkan tanda-tanda kebesarannya? Tidakkah panjenengan sadari setiap hari panjenengan itu diberikan tanda-tanda kebesaran Allah? Hanya panjenengan tidak sadar dan tidak berpikir ke sana. Ya, saya berikan contoh. Mulai dari yang panjenengan anggap remeh-temeh, itu adalah kebesaran Allah. Panjenengan pagi hari ini bangun tidur, ya kan? Buka mata, sadar. Melihat ke atas, plafon masih berwarna putih. Itu apakah bukan tanda kebesaran Allah? Itu tanda kebesaran Allah. Artinya apa? Allah masih berikan nikmat yang luar biasa besar. Panjenengan masih bisa melihat plafon berwarna putih. Bagaimana tiba-tiba kalau panjenengan terbangun, ya, mendengar bunyi kokok ayam, tapi terbangun, mata terbuka, ternyata yang dilihat sekeliling hitam. Almari menjadi hitam, meja menjadi hitam, plafon menjadi hitam, segalanya nampak hitam. Artinya apa? Dicabut nikmat pandangan panjenengan. Tiba-tiba pagi hari itu panjenengan keluar rumah, hendak mencari nafkah, hendak mencari rizki. Panjenengan naik motor. Pernahkah panjenengan berpikir bahwa angin yang berterbaran, ya, yang seolah-olah tidak beraturan itu membawa butiran debu masuk ke dalam mata panjenengan, membawa butiran-butiran serpihan-serpihan kaca yang mungkin pecah di jalan, ya kan? Serpihannya masuk ke mata panjenengan, melukai mata panjenengan. Tapi selama ini panjenengan berjalan, ya, berjalan di jalan raya, melewati segala macam yang ada di muka bumi ini, Allah atur supaya debu itu tidak masuk ke mata jenengan. Allah atur supaya percikan-percikan serpihan-serpihan kaca itu tidak masuk ke dalam mata jenengan. Siapa yang atur? Siapa yang atur itu semuanya? Allah yang atur. Itu tanda kebesaran Allah. Jadi jangan pernah katakan bahwa sholawat jenengan sudah jenengan lakukan tapi belum ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang panjenengan harapkan? Amanah hutang jenengan selesai? Jenengan dapat rezeki jutaan rupiah, miliaran rupiah, ratusan juta? Apakah itu? Apakah panjenengan mengukur kebesaran Allah hanya dari rezeki berupa uang? Nah, itu sangat naif sekali. Ucapan yang seperti inilah yang akan mendapatkan murkanya Allah. Sementara yang kita butuhkan hanyalah ridhonya Allah. Kalau semakin sering kita mendapatkan murkanya Allah, semakin jauh hidup kita dari rahmatnya Allah, semakin sengsara nanti hidup kita. Kalau sudah tahu amanah hutang kita banyak, kita terjerembab ke dalam dosa riba, justru kita harus jaga lisan kita. Allah menurut sangka hambanya, ya kan? Itu firmannya Allah. Aku menurut sangka hambaku. Kalau hambanya Allah berprasangka bahwa Allah tidak ada kebesarannya, tidak menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, itu juga yang akan Allah berikan kepada hamba tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan lisan kita. Apalagi kepada Rabb kita, kepada manusia saja itu kita kalau berprasangka buruk, manusia itu akan jengkel. Ya kan? Coba jangan semuanya perhatikan. Para istri-istri yang suka sekali mencemburui suaminya, ya kan? Suaminya dituduh terus selingkuh. Lama-lama suaminya jengkel selingkuh betul. Ya kan? Itu manusia. Sama anak-anak jenengan saja, coba anak-anak jenengan selalu suuzon terus, jenengan selalu tuduh terus. Lama-lama anak tersebut akan melakukan hal yang panjenengan tuduhkan. Allah Rabb kita sama, Allah Rabb kita juga. Apa yang kita sangkakan kepadanya itu yang akan terjadi. Kita sangka buruk, Allah akan kasih keburukan itu. Kita katakan bahwa tidak ada tanda-tanda kebesaran Allah, Allah tidak akan pernah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada jenengan. Padahal sementara ini hidup kita itu diliputi dengan tanda-tanda kebesaran Allah.
Kenapa kita setiap hari sholat itu selalu menyebut Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Allah punya kebesaran. Supaya kita itu tahu, kita tuh sadar bahwa memang kita hidup itu tidak lepas dari kebesarannya Allah. Ya, jadi panjenengan semuanya yang sudah mengucapkan hal buruk seperti ini, segeralah bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Selagi nafas kita masih di kandung badan kita, pintu taubat masih terbuka. Tapi kalau nafas nanti sudah sampai di kerongkongan, ya, sudah nanti terlambat. Kita sudah tidak bisa mohon ampun kepada Allah. Jadi jangan hanya karena kesulitan-kesulitan hidup kita, jangan karena amanah-amanah hutang kita menyebabkan kita kufur nikmat. Nah, ini kufur nikmat. Kufur nikmat itu. Beliau masih bisa mengetik ya. Jari jemari beliau tentunya masih utuh 10 ya di tangan beliau kanan kiri. Tapi beliau lupa. Apakah disangkanya Allah tidak bisa mencabut nikmat itu? Tiba-tiba jari jemarinya jalan ke jalan ditabrak motor harus putus 10-10-nya? Apakah nggak bisa? Bisa. Tapi Allah jaga itu semua. Sehingga beliau masih memiliki jari jemari utuh 10. Tapi kenapa beliau tidak bersyukur? Tapi kenapa beliau justru mengecilkan Allah Rabbnya? Na'udzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Panjenengan yang sudah berpikir seperti itu, segeralah sholat taubat, mohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Insya Allah, Allah Maha Pengampun, pasti diampuni dosa-dosa panjenengan. Ya, mohon ampun terus kepada Allah. Jadi kalau mau diridhoi Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kalau mau diridhoi Allah, selalu mengucap hal-hal baik, selalu memikirkan hal-hal baik. Tapi Umi, sampai sekarang pun saya masih belum tertolong. Percayalah, Allah selalu menolong hambanya di saat yang tepat. Kalau panjenengan muncul pikiran-pikiran mau bunuh diri, mau lari dari rumah, itu semua adalah produknya setan. Produknya setan. Kalau sudah sadar seperti itu, tepislah baca surah Al-Insyirah ayat ke-5, ayat ke-6. Di sana ada janjinya Allah. Ada janjinya Allah di sana. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini janji Allah. Allah gak pernah bohong, Allah gak pernah dusta. Percayalah, nanti setelah kesulitan ini ada kemudahan. Jadi setiap ada kesulitan dalam hidup seorang hamba, Allah sudah ciptakan kemudahannya. Allah sudah siapkan kemudahannya. Tinggal kita mau bersabar apa tidak. Ini itu hanya ujian. Ujian itu sifatnya sementara. Meskipun ada yang sementaranya itu 1 tahun, sementaranya ada 5 tahun, sementaranya ada sebulan, ada yang seminggu, langsung selesai masalahnya. Tinggal kita mau bersabar apa tidak ya. Jadi sobat winerku, selalu bersabar di dalam ketaatan, bersabar di dalam ujian, itu kuncinya. Setiap kali panjenengan dibisiki setan untuk bunuh diri, untuk jual diri, untuk jual ginjal, untuk lari dari rumah, untuk melakukan hal-hal buruk, segeralah bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Baca terus ayat-ayat yang menguatkan panjenengan. Salah satunya adalah surah Al-Insyirah ayat ke-5, ayat ke-6. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.